Ya, untuk itu, Fandi silakan memaparkan ya, maksimal 10 menit. Oke, siap Bude. Izin share Bude. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Fadli SH MSI selaku penguji, yang terhormat Ibu Insinyur Haji Yulis Trisnanisi MSI sebagai coach, yang terhormat Bapak Usman SPD MPD sebagai mentor. Selanjutnya Pak Hendro, terima kasih sudah memfasilitasi sehingga kegiatan seminar hari ini bisa berjalan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi SPD, jabatan ahli pertama guru matematika, nomor daftar hadir 22. Adapun rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan pengoperasian bilangan bulat pada siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Tomini. Jadi adapun tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Tomini, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, juga menggunakan media pembelajaran kartu negatif positif dan papan perjalanan. Nah, kartu negatif positif ini bertujuan untuk membantu siswa untuk lebih paham dalam belajar. Adapun latar belakang saya mengambil isu tersebut yaitu rendahnya kemampuan operasi hitung bilangan bulat pada siswa serta belum optimalnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang belum mampu mengoperasikan bilangan bulat sehingga hasil nilai di bawah standar atau di bawah KKM. Dari 30 jumlah siswa, hanya sekitar 6 orang atau sekitar 20% siswa yang mampu memenuhi ambang batas. Selanjutnya, tujuan aktualisasi ini ada dua. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 7. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Adapun manfaat aktualisasi ini ada 6 bagi penulis, siswa, instansi, dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian, adapun kegiatan yang akan saya laksanakan nanti pada saat aktualisasi. Kegiatan yang pertama, jadi ada 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama ini melakukan persiapan kegiatan peningkatan kemampuan operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 7. Jadi ada 6 tahapan kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Nilai dasar yang diharapkan adalah akuntabel, harmonis, kolaboratif. Adapun outputnya itu lembar persetujuan, lembar saran, dan masukan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, LKS. Kemudian nilai dasar yang diterapkan akuntabel, adaptif, kompeten. Kemudian outputnya lembar RPP, bahan ajar, dan LKS. Yang ketiga, membuat media pembelajaran kartu positif negatif dengan papan perjalanan. Jadi di sini nilai dasarnya yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian outputnya yaitu kartu positif, negatif, dan papan perjalanan. Selanjutnya yang keempat, membuat soal pretest dan post-test ya. Kemudian nilai dasarnya itu akuntabel, kompeten, loyal. Outputnya soal pretest dan post-test. Kemudian yang kelima, melakukan pretest, nilai dasarnya akuntabel, kompeten, outputnya hasil pretest. Dan yang keenam, mengolah nilai pretest, nilai dasarnya akuntabel, kemudian outputnya nilai pretest. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kartu positif negatif. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyapa siswa dan memberi persepsi. Ini termasuk dalam kegiatan awal. Kemudian nilai dasarnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Outputnya terlaksana. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan inti dengan menggunakan media pembelajaran kartu positif negatif. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Outputnya terlaksana. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pembelajaran. Nilai dasar
akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan output terlaksana. Kegiatan yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran papan perjalanan. Nah, tahapan kegiatan juga ada 3. Yang pertama, menyapa siswa, sama dengan yang tadi sebelumnya. Namun, untuk kali ini, dia menggunakan papan perjalanan. Nilai dasarnya juga sama untuk menyapa siswa dan memberi persepsi. Kegiatan awal, dia ada orientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis. Kemudian outputnya terlaksana. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan inti dengan menggunakan media pembelajaran papan perjalanan. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Output terlaksana. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pembelajaran. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan outputnya terlaksana. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi untuk evaluasi pembelajaran ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama melaksanakan post-test, yang kedua mengolah nilai post-test, yang ketiga pemberian reward. Adapun nilai dasar dari melaksanakan post-test ada akuntabel, kompeten, kemudian output terlaksana. Yang kedua tadi mengolah nilai post-test, nilai dasarnya akuntabel, kompeten, kemudian outputnya nilai post-test. Yang ketiga pemberian reward, ini nilai dasarnya berorientasi pelayanan, kemudian outputnya berupa bingkisan. Dan yang terakhir, jadwal tentatif kegiatan. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Tomini, Desa Bobalo, Kecamatan Palasah. Untuk keempat kegiatan tadi, saya sudah merancang. Jadi untuk kegiatan pertama, itu dilaksanakan di bulan April minggu keempat hingga bulan Mei minggu pertama dan minggu kedua. Ini tahapan persiapan. Kemudian yang kedua, untuk melakukan pembelajaran, saya laksanakan di bulan Mei minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya, untuk yang ketiga, pembelajaran dengan menggunakan media papan perjalanan tadi, saya laksanakan di bulan Mei minggu keempat dan minggu kelima. Dan terakhir, melaksanakan evaluasi pembelajaran itu dilaksanakan di bulan Juni minggu pertama. Sekira demikian, saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bude. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tolong di stop share. Selanjutnya Ella untuk mempresentasikan. Baik, Bude, saya izin share screen. Agak delay. Ya, silakan Bu Ella. Ya, Bisa masih loading. Ya, di-show-kan ya. Ya, show. Baik. Boleh dimulai? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bude Insinyur Haji Yuli Trisnaningsih MSc selaku coach. Yang terhormat, Bapak Kepala SMP Negeri 6 Tomini, Bapak Usman SPD MPD selaku mentor. Dan yang terhormat, Bapak Muhammad Fargi MSc selaku pemuji. Perkenalkan, nama saya Ella Mafira Ramadhani. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Tomini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris peserta didik SMP Negeri 6 Tomini melalui media, flashcard, dan song. Adapun perumusan judul rancangan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh
tidak adanya pengetahuan dasar bahasa Inggris oleh peserta didik sejak SD, sehingga kurangnya penguasaan kosakata yang menjadi permasalahan mereka di dalam kelas, sehingga pelajaran bahasa Inggris menjadi asing bagi peserta didik. Jadi, ketika di dalam kelas, mereka kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran. Dengan keadaan seperti ini, maka pembelajaran di kelas menjadi tidak efektif, di mana peserta didik itu sendiri tidak mengerti apa yang disampaikan guru ketika menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari latar belakang tersebut, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembelajaran yang pertama adalah guru harus menerjemahkan buku teks dan juga pembelajaran menjadi terlambat, serta materi-materi pelajaran tidak selesai secara efektif. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka saya akan menggunakan media flashcard dan song dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan aktualisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Inggris peserta didik SMP Negeri 6 Tomini, dan juga dalam pelaksanaannya akan menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter sesuai dengan core value berakhlak. Adapun manfaatnya bagi sekolah, bagi guru mata pelajaran, peserta didik itu sendiri, dan juga bagi orang tua siswa. Selanjutnya, di lapangan saya menemukan 5 isu, dan isu itu telah dianalisis menggunakan teknik analisis isu APKL, dan ditemukan isu utama adalah kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris oleh peserta didik. Dan gagasan pemecah isunya adalah menggunakan media flashcard dan song dalam mengajarkan kosakata bahasa Inggris. Adapun rencana kegiatan, saya membaginya menjadi 4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan persiapan pelaksanaan pembelajaran meningkatkan penguasaan kosakata. Adapun tahapannya, yang pertama adalah konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan, nilai dasar ASN yang terlaksana adalah kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Selanjutnya adalah kegiatan yang kedua, meminta saran dan berdiskusi dengan rekan guru terkait media pembelajaran yang akan digunakan. Nilai dasar yang terlaksana adalah kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah membuat perangkat pembelajaran berupa RPP. Nilai dasar ASN yang terlaksana adalah akuntabel dan kompeten. Dan kegiatan yang keempat, menyusun soal pretest dan posttest. Adapun nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian rencana kegiatan kedua adalah melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran lagu atau song. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama adalah melaksanakan pretest. Nilai dasar ASN yang terlaksana adalah kompeten dan akuntabel. Yang kedua adalah memperdengarkan lagu. Kemudian peserta didik menuliskan kosakata yang baru didengar. Nah, di situ nilai ASN yang terlaksana adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Yang ketiga adalah menanyakan kesulitan yang ditemukan peserta didik. Nah, di sini nilai dasar ASN yang terlaksana adalah berorientasi pelayanan, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya adalah memberikan penjelasan tentang kelas kata. Nah, di sini nilai dasarnya adalah adaptif, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya, kegiatan yang kelima, memperdengarkan kembali lagu dan menyanyikan bersama. Di sini nilai dasarnya adalah adaptif, kompeten, dan akuntabel. Kemudian, rencana kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media flashcard. Adapun tahapannya, pertama, menginstruksikan peserta didik untuk membaca teks. Nilai dasar ASN yang terlaksana adalah orientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya adalah menanyakan kesulitan yang ditemukan peserta didik. Di sini nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya,
memberikan penjelasan tentang pembagian kelas kata sama dengan kegiatan yang kedua tadi. Di sini adaptif, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya menjelaskan arti dari kosakata tersebut menggunakan media flashcard. Adapun nilai dasarnya adalah adaptif, akuntabel, dan kompeten. Selanjutnya kegiatan yang terakhir adalah melaksanakan post-test. Di sini ada 2 tahapan. Yang pertama melaksanakan kegiatan post-test. Yang kedua adalah memeriksa hasil post-test itu sendiri, kemudian nanti dibandingkan dengan pretest sebelumnya. Nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi ini berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya, rencana jadwal aktualisasi bisa dilihat dalam tabel, dibagi ke dalam 4 minggu. Kegiatan pertama saya akan laksanakan di minggu kedua bulan Mei. Kegiatan kedua, minggu ketiga bulan Mei. Kegiatan ketiga, minggu keempat bulan Mei. Selanjutnya, kegiatan ketiga maksud saya, minggu keempat bulan Mei, dan kegiatan keempat itu ada di antara bulan Mei dan bulan Juni. Baiklah, sekian penjelasan dari kegiatan rencana aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk De Ela ya, Mas Fira. Sudah Ya. bisa sehat-sehat ya. Ya, Iya. bayinya Masih agak ngos-ngosan. Ya, oke. Ya, demikian tadi pemaparan dari Ela dan Afandi. Selanjutnya mohon tanggapan dari Pak Usman. Silahkan Pak Usman selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta aktualisasi serta para yang pada pagi ini malah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan isinya sehingga kita melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing kedua guru saya dalam pelaksanaan aktualisasi ASN tahun 2022 ini. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kedua guru ini saya sangat berterima kasih karena selama sekolah SMP Temini berdiri, nanti mereka berdua inilah mendapat guru yang PNS atau calon CPNS, sehingga dengan kehadiran keduanya ini merubah situasi dan kondisi di sekolah kami. Sehingga semua laporan kegiatan mereka laksanakan di dalam Latsar semua didukung dan disponsori oleh guru-guru serta didukung oleh kepala sekolah. Nah, sehingga kegiatan ini terus terang saja dalam pelaksanaan pagi hari ini saya tidak berada di tempat, tapi saya berada di Kota Palu, sehingga tadi malam sudah berapa hari mereka berkonsultasi dan saya siap untuk mendampingi dalam kegiatan ini. Barangkali itu saya sekedar untuk memotivasi keduanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman selaku mentor yang memberikan tanggapan dan dukungannya terhadap adik berdua. Selanjutnya Pak Fadli silakan selaku penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati coach kita Ibu Bude Yuli, yang saya hormati mentor Pak Kepala Sekolah Pak Usman, yang saya hormati peserta laksar kita Pak Ahmad Afai dan Ibu Ela, guru matematika ya Pak Ahmad ya, sama Ibu Ela bahasa Inggris. Ya Bapak. Dan host kita hari ini Pak Indro. Saya apresiasi saya ke Pak Ahmad Afandi dulu, apresiasi terhadap hasil tulisan dari Pak Ahmad Afandi yang sudah dengan melihat isu secara langsung serta membuat data berdasarkan data terhadap isu tersebut. Nah, di sini salah satunya juga dari tulisan Pak Ahmad, dia sudah memunculkan suatu sosok
panutan. Di situ ada Umar Bakri ya Pak Ahmad ya. Iya betul Pak. Ya, ini juga menjadi hal saya pikir jarang-jarang orang melakukan penulisan begini. Ini langsung Umar Bakri, bahwa ada sosok yang dikagumi dan semoga itu sosok sederhana, seorang guru yang akan menjadi bisa menjadi contoh ke depan bagi anak muda. Ini adalah suatu hal yang menarik bagi saya. Saya ke Pak Ahmad Afandi dulu ya. Pak Ahmad Afandi, di sini tulisannya ada manfaat di situ sama seperti yang lain sebelumnya. Di sini dimasukkan instansi, juga dimasukkan pemerintah kabupaten, dan juga dimasukkan dinas. Iya Pak. Di ini saya sedikit jelaskan bahwa instansi yang dibahas instansi adalah ada dua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah instansi. Jadi kalau ditulis lagi pemerintah kabupaten, berarti sudah menggambarkan instansi ada dua. Instansi itu adalah pemerintah daerah, dan dinas itu juga adalah turun dari pemerintah daerah, adalah instansi. Ya, jadi kalau sudah menyebut pemerintah daerah dan dinas, tidak perlu ada lagi instansi. Selanjutnya, saya ingin tadi di salah satu rancangan ada kolaborasi misalnya dengan guru lain ya. Guru matematika selain Pak Afandi ada di sekolah? Tidak ada Pak, cuma saya sendiri Pak. Cuma jadi ya. Nah ini tadi saya pikir bisa ada kolaborasi misalnya dengan guru lama, dengan sehingga beberapa lebih dapat ditingkatkan misalnya tentang perhitungan tersebut. Oh iya. Apa ini gimana? Apa yang mau disampaikan? Kalau mengenai kolaborasi mungkin Pak, saya lebih ke siswanya Pak. Maksudnya saya kolaborasi dengan siswa untuk menjalankan kegiatan ini. Sambil juga mungkin saya punya mentor. Saya yakin dan percaya saya punya mentor ini bisa dibilang guru senior, guru terbaik sudah di Kecamatan Pelasapa. Jadi mungkin saya bisa mengorek-ngorek pengalamannya yang luar biasa itu, sehingga saya bisa terapkan nanti di dalam sekolah Pak, pada saat pembelajaran ini. Ya, terima kasih. Dan yang selalu kita ingat bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah bagaimana menghabituasikan perilaku-perilaku terhadap nilai-nilai dasar ini dalam bekerja. Yang selanjutnya Pak Ahmad, di sini saya bisa sedikit menerangkan saya bagaimana tentang pengoperasian bilangan bulat. Seperti apa itu? Jadi materi yang saya angkat di sini materinya bilangan bulat Pak. Nah, untuk subtemanya saya mengambil penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini saya lihat kondisinya siswanya saya untuk menjumlahkan dan mengurang saja itu masih sangat minim Pak. Apalagi kalau sudah ditambah dengan bilangan negatif, positif, itu sudah setengah mati sekali. Nah, saya menganggap bahwa materi ini paling dasar untuk lanjut di materi-materi selanjutnya. Kalau misalkan materi ini saja sudah tidak mampu, maka tentu untuk materi kedepannya itu akan lebih sulit lagi. Nah, saya juga menjadi kewalahan dalam mengajar kalau misalkan materi dasarnya tidak baik begitu Pak. Sekira demikian Pak. Ya, itu hal benar sekali. Bahwa dasar itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam melangkah selanjutnya. Dan sedikit Pak Ahmad soal kita kan nanti ini salah satu nilai-nilai dasar yakni adalah prestasi pada pelayanan. Nah, memang Pak bisa membaca dari tulisannya, saya juga melihat isu dan persoalan dasar, mulai dari persoalan dasar. Ini ada kan berorientasi pada hasil. Nah, panduan perilakunya itu adalah ramah, dekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Bisa menggambarkan sedikit, saya coba menghubungkan dengan misalnya tingkat ramah dan akhirnya kesabaran. Seperti apa tingkat ramah dan kesabaran yang dibutuhkan oleh seorang pengajar di daerah yang Bapak ditempatkan saat ini? Baik Pak.
Jadi sesuai dengan pengalamannya saya Pak, ya kembali lagi seperti yang tadi yang menjadi persoalan terbesar adalah konsep dasarnya yang setengah mati sekali Pak. Jadi pada saat pembelajaran itu setengah mati juga Pak. Jadi mungkin disitulah letak kesabaran seorang guru untuk menghadapi siswa yang mungkin kemampuan dasarnya ini sangat minim sekali Pak. Jadi kita sebagai guru harus sabar, harus tabah, kemudian harus lebih spirit lagi untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti ini, Pak. Oke. Iya. Nilai-nilai ini nanti ditanamkan, Iya, insya Allah, Pak. betul-betul ditanamkan karena Bapak tahu di mana Bapak mengajar, apa yang harus dilakukan ketika mengajar. Mungkin itu yang dari saya untuk Pak Ahmad Afandi. Selanjutnya saya langsung saja Ibu Ella. Iya, terima kasih banyak Pak. Nah, Pak Afandi, ya, alhamdulillah. Bu Ella, terhadap bahasa Inggris, bisa gambarkan tadi kan kalau Pak Ahmad itu ada data pendukung, misalnya keadaan siswa, berapa keadaan siswa itu dari yang data pendukung, misalnya ketika Ibu mengangkat isu ini, apakah memang hampir semua siswa atau 70% atau 80%? Baik Bapak, untuk pembelajaran bahasa Inggris, sebagian peserta didik yang saya lihat di kelas 7A dan 7B kemarin itu saat ujian semester itu, lebih dari 50% mereka tidak sampai tuntas KKM, padahal KKM-nya itu 69. Nah, itu mereka itu sekelas itu 30 siswa. Itu sekitar yang saya ingat 30 siswa itu ada sekitar 22 yang tidak tuntas di semester kemarin di pelajaran bahasa Inggris. Dan itu saya lihat pasti mereka permasalahannya adalah kosakatanya. Padahal sebenarnya kosakata itu sudah diajarkan, cuma mungkin mereka sudah lupa. Dan saya pada waktu itu saya mengajarkannya menggunakan hanya tabel, ada katanya, ada artinya. Dan saya pikir saya harus merubah caranya mengajar, harus menggunakan visual mereka, menggunakan flashcard gambar itu. Karena kalau menurut saya, kalau pakai visual itu mereka bisa lebih mudah mengingat. Seperti itu, Bapak. Ya, oke. Nanti data pendukungnya dimasukkan, ya Bu ya? Oh, dimasukkan di dalam rencana. Oh, baik. Nanti dimasukkan bahwa hasil. Juga ini akan membiasakan kita bahwa ada beberapa data-data, apakah datanya spesifik atau datanya secara umum. Tapi kita akan berangkat dari sana ketika melakukan sebuah pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini kan bisa menceritakan sedikit bagaimana yang Song dengan ini mengajarnya. Flashcard. Iya, flashcard dengan sport. Kalau flashcardnya itu Bapak seperti ini. Kelihatan tidak? Oh iya. Oh itu ya. Terus brush your teeth. Jadi daily, saya akan mulai dengan daily activity, aktivitas sehari-hari. Jadi yang di rumah mereka, yang di sekolah. Jadi mereka bisa mudah kalau melihat gambar dan juga bisa paham lebih bisa lebih lama, tahan lama ingatannya. Kalau misalnya pakai gambar, gitu yang saya lihat mereka. Ya. Kalau song nanti akan ada lagu sesuai dengan materinya nanti akan disesuaikan karena ada banyak lagu. Nanti akan saya adakan untuk kegiatan kedua. Jadi song dulu, terus nanti flashcard-nya seperti itu. Ya. Pemahaman memang metode terhadap bahasa Inggris itu memang percepatan-percepatan seperti ini. Biasanya melalui nonton film. Itu anak-anak biasanya mendengar, lalu dia mengartikan walaupun sebenarnya tulisannya belum ini, tapi dia bisa mendengar. Saya pikir saya juga apresiasi terhadap daily yang Ibu sampaikan, karena memang keadaan di sana juga Ibu sangat pahami. Iya. Ya. Nanti, nah mungkin saya sama Bu terhadap dari Pak Afandi.
Nah, di sini berorientasi pelayanan. Misalnya di sini sama bahwa itu ada sifat perilaku. Tadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sudah Ibu memahami kondisi anak-anak, kondisinya, maka ditemukanlah flashcard dan song. Selanjutnya dari yang akan Ibu hadapi tiap hari dan akan ditanamkan. Nah, di sini ada sifat ramah, dekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena di dalamnya itu ada sabar, ada ikhlas. Ya. Nah, seperti apa sabar dan ikhlas tingkatannya menurut Ibu yang harus dipunyai oleh seorang guru ketika mengajar di tempat Ibu sekarang? Ya, baik Bapak. Menurut saya kesabaran dan ikhlas itu sangat penting untuk mengajar peserta didik yang ada di daerah ya, yang seperti saya alami sekarang. Dulu saya mengajar di SMA Negeri 1 Parigi. Kalau misalnya di sana itu siswanya itu gampang, dikasih saja mereka sudah tahu. Jadi kita tidak perlu tenaga ekstra. Nah, di sini kita berjuang bagaimana untuk bisa mengajarkan mereka itu dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Karena mereka kalau dikasari pasti lebih sulit. Jadi saya mengantarkan mereka itu bagaimana betul-betul dari awal. Karena kan pelajaran bahasa Inggris kemarin kan tidak ada di SD. Jadi saya mengulang kembali lagi, butuh waktu ekstra lagi untuk bisa mengajarkan mereka. Seperti itu, Bapak. Ya. Memikirkan hal-hal apa lagi besok yang saya mau lakukan, besok apa rencana. Jadi betul-betul direncanakan memang. Kalau memang ingin mengajar mereka. Seperti itu, Bapak. Ya, dengan untuk memperlihatkan tahapan kesulitan ya, bahwa tidak bisa terlanjur cepat juga ini. Iya. Oke. Saya pikir Ibu sangat memahami apa yang Ibu akan juga buat. Juga dari tadi pengalaman juga di SMA. Ini Pak. Satu lagi, sapaan awal ketika mengajar bahasa Inggris para anak-anak. Saya menyapanya. Iya, ibu-ibu punya ini. Punya sapaan khusus saya ngajar anak ketika bahasa Inggris. Menjadi anak-anak menjadi gitu. Anak-anak menjadi bergembira ketika belajar. Biasanya menyapa hello, good morning. Itu bilang good morning saja mereka sudah senang, Pak. Biasa masih mama. Ya, kan gitu, mereka gitu. tidak pernah. Jadi saya biasakan panggilnya mem. Ingat ya, kalau jam segini sampai segini good morning, ketemunya di jalan. Kalau siang, biasa kalau pulang sekolah sudah siang, good morning, tak salah. Good afternoon, langsung diperbaiki lagi. Jadi saya biasakan sapaan itu, misalnya di luar, kalau ketemu, usahakan ya pakai bahasa Inggris, biar kalian bisa terbiasa. Seperti itu. Oke. Saya pikir terima kasih penjelasannya dari Ibu Ella. Saya pikir ini cukup dari saya tentang penulisannya juga. Nanti penulisannya juga dirapikan saja ketika nanti membuat hasil akhir. Karena ada beberapa spasi-spasinya juga. Itu tidak apa-apa. Tidak dirapikan. Iya, Pak. Kurang maksimal. Termasuk nanti, iya nggak apa-apa dengan Pak Ahmad Afandi juga nanti tulisan-tulisannya itu dirapikan saja. Iya, Pak. Siap. Karena nanti jangan lupa ditanamkan nilai-nilai dasarnya dalam ketika terus bekerja. Mungkin itu dari saya, Pak Kepala Suka, Pak Mentor, Bapak punya 2 guru yang saya pikir nanti akan baik untuk sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Pak Penguji. Masukan-masukannya dicatat ya di Ella sama Pak Afandi ya. Kemudian sebelum ke Pak Mentor, di Afandi, tolong Afandi ya. Itu nilai berakhlaknya ada yang masih cuma 1, tolong digali lagi. Oh iya, siap Bu. Ya. Yang reward kok itu. cuma 1, janganlah cuma tambah lagi ya. Tambah lagi ya. Misalkan sampai 2 atau 3 lah ya berakhlaknya. Oke, siap Bu. Nah, kemudian untuk Pak Usman, terima kasih atas datang di ruangan ini untuk mendampingi adik-adik kami, dan kami dari via Badan Diklat mohon juga untuk didampingi pada saat
melaksanakan aktualisasi di Ela dan di Avandi supaya bisa terselesaikan tugas-tugas penanaman nilai-nilai berakhlak dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semangat Ela, semangat Avandi. Buktikan ya sebulan berikutnya kamu betul-betul bisa menyelesaikan metode pembelajaran yang dipilih. Saya kira cukup sekian. Kita berikan aplaus dulu, semangat untuk Ela dan Avandi. Saya kembalikan ke Pak Host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Pemuji, Pak Fadli, Bu Yuli sebagai host, dan Pak Mentor, Pak Usman. Terima kasih banyak Pak Ahmad dan Bu Ela. Sehat-sehat terus, semangat, dan diperhatikan apa saran dari Pak Pemuji. Baik, silakan di stop record, terus silakan di leave. Kita lanjut.